Wa an Amr ibn Auf al-Ansari, diriwayatkan dari Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, Rasulullah menyuruh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengutus salah satu sahabatnya radhiyallahu anhu ilal Bahrain, ke Bahrain, negeri di Arab sana. Ya'ti bi jizyatiha, untuk mengambil jizyah. Waktu itu Bahrain belum masuk Islam dan di bawah naungan kaum muslimin. Makanya siapapun yang ikut naungan dalam bersama kaum muslimin dari orang kafir kena jizyah, bayar upeti, dan jangan dipandang picik. Bayar upeti itu bukan kita menganggap mereka adalah rendah. Maksudnya bukan berarti kita tidak menganggap keberadaan mereka lalu pakai diskriminasi. Tidak. Adanya pembayaran jizyah itu karena mereka tidak punya kewajiban lain selain jizyah. Mereka tidak bayar zakat. Sebetulnya adil. Kalau kaum muslimin membayar zakat, kalau orang kafir bayar jizyah. Jadi bayar jizyahnya orang kafir itu digunakan untuk kepentingan karena mereka di bawah naungan, di bawah perlindungan kaum muslimin. Lalu umat Islam suruh bayar zakat, orang kafir nggak ada bayar zakat, terus nggak dipungut apa-apa. Sementara mereka pakai fasilitas jalan umum, lampu umum, segala macam. Gimana ini? Makanya ada orang di luar Islam memandang picik, katanya Islam itu memperlakukan orang di luar Islam itu seperti tidak guna. Buktinya apa? Hidup saja harus bayar pakai jizyah. Oh bukan. Jizyah yang harus mereka bayar itu kalau bagi kaum muslimin seperti bayar zakat. Dan bedanya lihat, kalau zakat itu imam tidak boleh membebaskan. Kalau sudah orang kaya wajib zakat, lalu saya sebagai khalifah misalnya bilang, enggak, zakatmu enggak wajib. Enggak bisa. Selagi wajib dari zatnya zakat, maka dia wajib bayar zakat. Tapi kalau jizyah ada kemurahan. Biarpun dia orang kaya, kalau tiba-tiba imam mengatakan, kamu dibebaskan dari jizyah. Boleh. Jadi tetap ringan jizyah daripada zakat. Cuman orang di luar Islam memandang salah. Dipikir ada upeti. Gambarannya adalah upeti di negeri kafir sana. Upeti itu nyeksa. Seperti zaman kita dijajah harus bayar upeti, semua kekayaan diserahkan ke Belanda yang membawa agama itu. Diserahkan kepada upeti sampai orang fakir harus nyerahkan semuanya. Sampai makan saja untuk di tanahnya sendiri ngerengek. Ini kan tidak benar itu. Islam tidak seperti itu. Bagi yang tidak mampu tidak ada jizyah. Bagi yang mampu pun jika ada harapan dia untuk dijadikan sebagai pembela atau disuruh perang atau berjuang dengan kita, orang kafir tidak wajib bayar jizyah. Boleh imam membatalkan jizyah. Tapi kalau zakat tidak ada imam untuk bisa membatalkannya. Ini kelebihannya. Jadi jangan dianggap di saat kita bicara jizyah merendahkan orang di luar Islam, menganggap mereka adalah tidak dihargai di dalam kaum muslimin. Tidak. Sebab yang namanya jizyah itu seperti urusan zakat di dalam kaum muslimin, akan tapi bedanya jika zakat tidak boleh digugurkan. Tapi kalau jizyah, boleh seorang imam untuk membatalkan jizyah. Faqadima bimalin minal Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah datang. Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta. Harta upeti tadi. Fasami'atil ansar. Orang-orang ansar dengar. Bikudumi Abi Ubaidah, kedatangan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah datang dari Bahrain, negara kaya. Bawa upeti, artinya bawa duit. Wawafau salat al-fajri. Mereka itu menemukan Abu Ubaidah datang pas bertepatan dengan waktu salat subuh. Ma'a Rasulillahi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah, setelah selesai salatnya Rasulullah, insarafa. Selesai. Ta'arradu lahu, sahabat Nabi SAW langsung pergi ke tempatnya Abu Ubaidah. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat sahabat-sahabat beliau setelah selesai sholat, bubaran, biasanya pergi kemana-mana, tahu-tahunya mereka berbondong-bondong langsung ke tempatnya Abu Ubaidah. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah tersenyum hina ra'ahum, tatkala melihat para sahabat Nabi berbondong-bondong datang kepada Abu Ubaidah. Tumakala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, "Adzunnukum, aku kira
kalian sami'tum telah mendengar anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain? Aku kira kamu telah mendengar kalau Abu Ubaidah itu datang membawa sesuatu dari Bahrain ya. Maksudnya, ada duit datang ya, kamu ke sana, gitu loh maksudnya. Faqalu ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa upeti, membawa harta dari sana. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan sahabat Nabi, abshiru wa amilu. Abshiru wa amilu. Abshiru wa amilu, wahai para sahabatku. Ada kabar kebaikan buat kalian, urusan dunia. Ada kabar baik untuk kalian, urusan dunia. Ma yasurrukum, yang akan menjadikan kalian senang. Wallahi, apa itu kabar gembira? Wallahi, demi Allah. Mal faqru akhsha alaikum, ketahuilah. Kalau saat ini kamu senang untuk mendapatkan dunia, berarti kalian dalam kefakiran, ketahuilah. Kefakiranmu tidak pernah aku takutkan. Jika engkau fakir, aku tidak pernah takut. Mal faqru akhsha alaikum. Dengan kefakiranmu aku tidak takut. Akan tapi yang aku takutkan adalah walakinni akhsha. Akan tapi yang aku takutkan adalah antub satud dunya alaikum. Di saat justru dunia itu dibuka untuk kalian. Menjadi kaya. Melimpah ruah. Kama busitata ala man qablakum, seperti telah dimudahkan rizki, dilapangkan untuk orang-orang yang sebelummu. Dari orang-orang sebelum kaum muslimin. Fatanafasuha. Lah, akibatnya tanafasuha. Dalam bahasa Arab ini ada yang dibuang. Fatatanafasuha. Kemudian dengan melimpah ruahnya harta ini, kalian akan berebut. Bermusuhan. Saudara. Kama tanafasuha. Seperti mereka orang-orang terdahulu sebelummu yang berebut urusan dunia. Fatahlikakum, kemudian sehingga dunia itu akan menghancurkan kalian. Kama ahlakathum, seperti dunia itu telah menghancurkan orang-orang sebelummu. Baik, ini adalah kabar gembira dari Nabi. Ternyata kefakiran itu justru lebih aman daripada di saat orang diuji dengan kekayaan. Maksudnya peringatan juga bagi yang kaya. Jangan sampai kekayaan itu ternyata justru menjerumuskanmu. Memang ada di antara hamba Allah itu kalau diberi oleh Allah kekayaan jadi rusak. Lupa kepada Allah. Dan ini ditakutkan. Dan sungguh dari masa ke masa itu sebetulnya yang kita temui adalah semakin mudah cara hidup kita itu. Dulu itu kalau beli belanja itu lihat ke pasar itu. Kadang jalan kaki, naik sepeda, keringetan, Masya Allah. Sekarang naik angkot. Kadang orang jualan masuk ke rumah kita. Mudah sekali. Dulu masa itu pakai niup tuh, matanya harus keluar air mata karena asapnya ke muka. Sekarang cekrek. Pakai magicom segala macam tuh. Kemudahan-kemudahan. Tapi ada orang yang merasa susah katanya hidup. Suruh hidup zaman dulu tuh dia. Suruh hidup zaman dulu, Masya Allah. Sekarang beras sudah siap semuanya. Masih ingat barangkali di antara ibu-ibu yang sepuh, kita mau menghadirkan beras harus numbuk sendiri. Dan itu lebih sehat katanya. Menumbuk sendiri. Dan masih banyak kesusahan-kesusahan yang tidak membuat susah. Tapi saat ini adalah kemudahan yang membuat kita susah zaman sekarang. Lah itu apa sih yang rusak? Hati. Tidak kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di saat dibukanya kekayaan ini ternyata yang dikhawatirkan Rasulullah adalah apa? Semakin banyak persaingan nanti di sini itu. Persaingan. Bermusuhan. Dulu tuh aman. Dulu tuh yang namanya numbuk padi itu sama ponakan, sama tetangga tuh jeduk begitu. Udah gantian. Bantu, saling bantu. Urusan numbuk padi. Sekarang itu gara-gara sudah pada beli mobil itu, simpangan saja udah gak nyapa itu. Terus, kacanya ditutup. Ini yang ditakutkan Nabi. Jadi fakir lebih menyelamatkan, dan Nabi tidak menyuruh kita doa fakir. Bahkan Nabi berlindung minal fakri wal bukhli wa ghalabatid daini. Nabi mengajak kita untuk berlindung kepada Allah dari kefakiran. Sebab jaminan keselamatan bukan dengan kekayaan dan bukan kefakiran. Sebab Allah sudah berfirman di antara hamba Allah, ada yang jika diberi oleh Allah kekayaan itu akan menjadikan dia membangkang. Ada di antara hamba Allah yang dijadikan fakir, maka ternyata dengan kefakirannya juga jauh dari Allah. Cuman ketahuilah bahwasanya keberhasilan ini kadang lebih banyak merusak manusia.
permusuhan, pertikaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Bahkan tidak pandang kakak adik pun demikian. Bahkan kalau ada pondok bersengketa antara kakak adik, bukan karena pondoknya, tentu di balik pondok itu ada uang kosnya, atau sanjungan dari orang, atau tamu yang datang dengan beras sama kelapa. Ini adalah problem sebenarnya dunia semuanya. Di saat dimudahkan, ternyata malah mereka bermusuhan. Dimudahkan oleh Allah. Tubsat lakumud dunya. Di saat dimudahkan dunia untuk kalian, tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah justru kalian malah bersaing yang tidak sehat, lalu saling menjatuhkan, saling bermusuhan. Ini kan peringatan dari Nabi SAW. Dan sekarang sudah kita lihat semuanya. Maka jangan masuk bagian orang yang hancur karena dunia. Ini peringatan dari Nabi. Tapi ini terjadi. Nabi sudah menyebutkan. Dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi dalam riwayat. Wallahi inni la akhsha alaikum an tusyriku. Aku tidak pernah khawatir kalian itu menyekutukan Allah. Jadi kesesatan, kebejatan, kerusakan karena syirik itu sedikit terjadi. Tapi sekarang ada orang dikit-dikit mengatakan syirik. Nabi sudah bersabda, la akhsha wallahi inni la akhsha alaikum an tusyriku. Aku tidak khawatir kalian itu banyak terjerumus dalam kesyirikan. Tapi yang aku khawatirkan adalah ini antum satolakumud dunya fatatanafasu fiha. Yang aku khawatirkan adalah dengan kekayaan ini. Kalau sudah kaya, lalu kau bersaing enggak benar dengan saudara sanak kerabat, sebetulnya kalian juga masuk neraka itu nanti. Yang aku khawatirkan itu. Nah, sekarang bagaimana urusan kita dengan dunia? Jadi standar urusan kita dengan manusia, jika dunia itu adalah tidak menjadikan kita bermusuhan dengan saudara, dunia yang baik. Kalau urusan dengan Allah, jika di saat mencari dunia kita tidak melanggar Allah, itu dunia yang baik. Sebanyak apapun yang kau cari. Kalau perlu punya 10 gunung emas dan 16 perusahaan, enggak apa-apa. Akan tapi lihat, cara membuatnya adalah benar, kemudian setelah itu berguna untuk umat, maka itu adalah baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah, lihat, persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan, saling berbohong, saling menfitnah, tidak tegur sapa. Lalu untuk apa? Kita itu akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah Allah di atas bumi ini adalah untuk melestarikan bumi. Melestarikan dengan tanaman yang benar, melestarikan dengan hasilnya kita gunakan untuk fakir miskin, melestarikan dengan tolong menolong. Apa makna khalifah di sini kalau bukan untuk melestarikan semesta ini? Baik, ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi bahwasanya kefakiran itu diambil dari hadis Nabi, ternyata lebih aman. Jadi saat orang pada fakir, itu kejahatannya sangat terbatas. Tapi kalau sudah kaya, Masya Allah, bisa berbuat macam-macam. Tapi ketahuilah, ada riwayat kadal fakru ayakuna kufra. Kadang kefakiran yang tidak dibarengi dengan kesadaran kemuliaan tentang nilai fakir itu, maka kadang seorang fakir itu pun juga melakukan keharaman, Masya Allah. Mungkin ada yang berkata, dia berzina karena kefakirannya. Ada. Orang berzina karena kefakirannya. Dia mencuri karena kefakirannya. Apakah betul dia itu berzina karena kefakirannya? Karena ketamaannya, keinginan yang berlebihan. Apa yang diinginkan dari kehidupan ini? Kalau sudah semuanya kembali cara hidupnya Nabi, sederhana. Hampir kefakiran itu tidak dirasakan oleh orang fakir sekalipun. Karena apa? Dia bisa merasakan sebagai Imam Nawawi. Bagaimana Imam Nawawi? Makannya itu adalah sekali dalam sehari. Dan beliau adalah termasuk orang yang puasa terus-menerus. Karena kefakirannya, sehingga beliau itu puasa adalah bukanya dengan air putih, sahurnya dengan air putih. Beliau makan kurma beberapa biji adalah setelah sholat isya. Di tengah-tengah. Jadi setelah sholat isya, dia makan kurma. Baru nanti sahur, bangun malam sambil minum air, puasa lagi. Sampai maghrib. Begitu seterusnya. Dan tidak mengurangi apapun kepada Imam Nawawi. Sampai hari ini pun bukunya dibaca oleh kita. Enggak pernah mengurangi kemuliaan. Baiklah. Insya Allah akan kita lanjutkan. Di sini juga ada lagi hadis Nabi SAW. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata. Jalasa Rasulullah SAW alal mimbar. Nabi duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulah. Lalu kami pun duduk di sekitar Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Yang aku khawatirkan terjadi kepada kalian setelah aku mati nanti adalah ma yuftah alaikum, yang dibukakannya untuk kalian min zahratid dunya, dari gebiarnya dunia wa zinataha, dan keindahan dunia.
Jadi Nabi sangat khawatir di saat kemudahan urusan dunia diberikan kepada kaum muslimin, lalu mereka lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan, artinya apa? Ada orang yang sadar tentang peringatan Nabi, biarpun diberi oleh Allah kekayaan, dia orang selamat. Kaya tapi selamat. Ayo menjadi orang kaya selamat hari ini. Jangan menjadi kaya yang terlena. Kaya selamat. Sehingga kekayaanmu itu tidak untuk menjadikan bangga-banggaan di dunia, akan tapi dengan kekayaan ini adalah untuk bangga di akhirat nanti. Sedekah, fakir miskin, yatim piatu, pondok pesantren, bantu orang tua, bantu saudara, gunakan untuk itu. Maka apa? Duniamu adalah bukan untuk berbangga-bangga di dunia, akan tapi duniamu engkau gunakan untuk akhiratmu. Sehingga apa? Tidak dikhawatirkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikhawatirkan Nabi ya itu. Di saat fakir tuh kakak adik tuh bisa akrab. Di saat fakir tuh. Di saat mulai kaya tuh Masya Allah. Gara-gara adiknya buka usaha sama saja dengan kakaknya sudah marah tuh. Kamu ini menyaingi. Udah. Sama kakaknya. Nyaingin saya ya kamu nih. Jualan kok. Padahal bisa. Sama-sama jualan yang sama dengan sahabatnya bisa. Tapi giliran sama adiknya. Tidak bisa. Ini adalah problem akhlak. Semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita dan tidak menjadikan dunia di hati kita. Dan siapapun yang diberi Allah kemudahan dunia, semoga memang itu artinya Allah mudahkan untuk surga. Kaya ahli surga. Maka pandanglah taman-taman surga, pandanglah tempat untuk nabung di surga. Fakir miskin, yatim piatu, orang-orang tertindas, pondok pesantren, masjid, pandang wahai orang kaya. Karena surgamu ada di sana. Bukan di saat kau menitipkan uang di rekeningmu. Bukan di saat kau membangun rumah megah. Bukan di saat kau menaik mobil yang mewah. Bukan. Akan tapi apa? Yang akan kau temui adalah yang engkau berikan. Bukan yang engkau simpan. Wallahu a'lam bissawab.